Waringin. Smart Business Talk. Kalau serius di zaman yang modern ini, peluang bisnis merupakan satu hal yang mudah didapat ya, dan juga mungkin mudah dicerna informasinya kalau kita jeli melihat tren di masyarakat. Karena cepatnya penyebaran informasi seringkali memunculkan tren baru yang bisa menjadi peluang bisnis. Tapi dalam mencari peluang bisnis nggak boleh asal-asalan. Pasti ada tips and triknya. Dan bagaimana supaya kita bisa jeli melihat tren yang ada dan juga peluang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan membahasnya dalam Smart Business Talk. Pastinya pagi hari ini Smart Listeners diucapkan selamat pagi. Semoga harinya tidak mendung seperti cuaca di luar sana. Kembali di jam 7 sampai dengan jam 8. Dengan sangat happy sekali kita sudah bergabung bersama Pak Tung Desa Waringin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi yang dahsyat, Smart Listener yang saya cintai seluruh jagat raya. Semangat. Semangat. Di sana hujan nggak Pak Tung? Oh, damai sejahtera. Di sini cukup cerah, walaupun tidak cerah banget, berawan, tapi tidak hujan ya, masih cerah. Yes. Oke. Jadi yang mungkin pagi hari ini sudah mengalami kehujanan gitu ya, pastikan hati-hati untuk sampai di tempat tujuan Anda. Pagi hari ini kita membahas satu topik menarik ya Pak Tung. Mungkin banyak dari kita yang berlomba-lomba ingin buka bisnis gitu ya. Mungkin sudah memikirkan resign nggak, pengen bisnis gitu ya. Tapi nggak tahu nih mau bisnis apa, atau mungkin peluangnya belum mantap banget gitu ya. Tapi memang Pak Tung, ketika kita ingin memulai suatu bisnis, hal yang terpenting dulu emang sebenarnya apa sih? Kalau mungkin dari pengalaman Pak Tung juga. Ya. Jadi kalau kita ngomong bahwa bisnis itu apa sih? Bisnis itu sebetulnya menyelesaikan masalahnya orang lain. Oke. Jadi kalau kita mulai paham bahwa bisnis itu adalah menyelesaikan masalah orang lain, maka kita akan menemukan peluang dengan jauh sangat lebih mudah. Karena begitu banyaknya masalah yang ada di kanan dan kiri kita yang perlu kita bantu. Nah ini. Yes, jadi itulah. Jadi pastinya bisnis itu harus menjadi solusi untuk suatu masalah, benar ya Pak Tung ya? Ya, karena bisnis adalah memecahkan masalahnya orang lain. Yo. Oke, berarti itu dulu berangkat dari sebuah permasalahan sehingga Anda memikirkan solusinya dan ya nanti dipikirkan gitu ya teknis bisnisnya. Tapi kan kalau masalah solusi kan banyak banget ya, terlalu banyak masalah yang ada seperti Pak Tung katakan. Ya. Untuk memilah-milahnya Pak Tung. Ini butuh apa? Butuh kejelian kah? Kepekaan kah? Nomor satu dulu kan kita bagaimana menemukan. Setelah itu baru kita memilih gitu ya. Kemudian sebetulnya bagaimana kita menangkap. Dan kemudian bagaimana kita mengelola dan mengembangkan bisnis itu sendiri gitu ya. Jadi dari pengalaman saya sudah menutup 26 bisnis gitu ya, termasuk Januari ini baru selesai satu, tutup lagi begitu dengan damainya, masih ada 35. Nah itu kan yang menarik toh, satu bisnis saja yang The Daily Wash Laundromat itu sudah 176 cabang. Nah itu satu, ya masih ada banyak bisnis yang lain. Jadi ternyata untuk menemukan peluang bisnis itu, jadi ada beberapa hal ini tolong silahkan dicatat ya. Nomor satu itu adalah dari masalah. Manusia punya masalah apa, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi nomor satu ada masalah apa, sehingga kita bisa solusikan, yaitu sebetulnya ada peluang bisnis. Lah terus kemudian ada yang tanya, Pak Tung, apakah akan menyelesaikan solusinya, memberikan solusi terhadap masalah orang lain itu pasti kita sukses dalam bisnis? Enggak, itu nanti di dalam bagaimana kita mengelolanya tadi gitu ya, kemungkinan berhasil kan jauh lebih besar. Kalau kita bisa belajar, bekerja sama, dan mempekerjakan orang-orang yang memang lebih sukses di bidang yang kita ingin sukses gitu ya. Jadi nomor satunya adalah Anda barangkali menemukan dulu ya. Kalau untuk menemukan itu yaitu adalah adanya masalah. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menemukan peluang, datangnya dari mana sih? Dari perbedaan harga. Oke. Jadi perbedaan harga sebetulnya secara sederhana, misalnya kalau kita bergerak di bidang properti, tanah yang luas itu dibanding dengan tanah yang kecil, itu tanah kecil akan lebih mahal. Jadi kalau kita bisa beli lebih besar, terus kemudian kita potong kecil-kecil, nah kita banyak untungnya juga. Jadi demikian juga, beda ukuran itu gini loh, beda harga datangnya dari mana? Macam-macam nanti kita akan jelaskan. Oke, kita gambar besarnya dulu ya. Nomor satu, peluang itu datang dari masalah. Kemudian yang kedua, peluang itu datang dari perbedaan harga. Perbedaan harga karena beda ukuran, beda warna, nanti kita akan bahas gitu ya. Terus kemudian berikutnya yang ketiga,
Peluang itu datang dari mana sih? Karena Anda rajin-rajin jalan-jalan, menemukan sesuatu hal yang terbukti laris. Ya. Terbukti laris di tempat yang lain, tapi belum ada di tempat Anda, atau di tempat Anda laris, tapi belum ada di kota-kota lain atau bahkan di negara lain. Itu something yang peluang. Jadi kita peka-pekaan, nanti kita jalan-jalan, kita menemukan peluang di sini, di sana. Nah, kemudian yang keempat, peluang itu datang dari mana sih? Peluang datang dari ketika kita melihat. Sekali lagi, tidak semua peluang itu sama besarnya. Jadi yang keempat itu kita melihat orang-orang yang kaya, mereka berbisnis di bidang apa. Nah, karena tidak semua bidang bisa membawa hal yang Anda impikan. Yes. Salah satu contoh misalnya, Pak Tung, kalau jadi pembicara ataupun jadi guru bisa nggak jadi kaya? Bisa. Kalau jadi triliuner, susah gitu ya. Karena jarang pembicara yang bisa jadi triliuner. Ya. Nah, terus bidang apa yang bisa menjadi triliuner? Properti Pak Tung, misalnya begitu ya. Yang di startup, yang di ini, yang di perbankan, yang di perkapalan, orang bisa jadi triliuner gitu ya. Jadi benar-benar Anda untuk menyaksikan bagaimana memilih jenis usaha itu, kalau yang keempat itu Anda lihat orang-orang yang sudah sukses di bidang yang apa gitu ya, bidang apa saja. Maka saya senang baca Forbes gitu ya. Nah, terus kemudian baca biografi orang sukses, orang-orang yang sukses seperti apa, bisnisnya apa saja. Nah, kemudian yang kelima itu dari peraturan pemerintah. Sebetulnya kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini kita akan jelaskan satu-satu. Masih belum bisa Anda menemukan bahwa tidak ada kok peluang bisnis, tidak ada peluang bisnis. Nah, sebetulnya yang keenam ini sangat penting. Apapun yang Anda lihat, percaya tidak, yuk apa yang Anda lihat silahkan diketik ini gitu ya. Di YouTube ataupun di Instagram saya, apa yang Anda lihat? Saya lihat handphone saya Pak. Nah, apapun yang Anda, saya lihat Pak Tung Pak. Saya lihat Kak Audrey, saya lihat giginya Kak Audrey yang putih misalnya gitu, rapi begitu ya. Terus kemudian saya lihat kacamatanya Kak Audrey gitu ya. Saya lihat backgroundnya ada tulisan Smart FM. Saya lihat baju kokonya Tung Desem Waringin misalnya begitu ya. Nah, saya lihat rambutnya Kak Audrey yang krul-krul misalnya seperti itu gitu ya. Apapun yang Anda lihat sebetulnya sudah menghasilkan uang untuk orang lain. Jadi kalau Anda bilang bahwa tidak ada peluang bisnis, Anda keterlaluan, Anda buta total, Anda tidak mau melihat. Jadi perhatikan, jadi peluang bisnis kita bahas satu persatu ya. Nomor satu adanya masalah. Maksudnya masalah itu salah satu contoh. Anda tahukah mie instan sejarahnya seperti apa? Satu hari itu ada orang yang namanya siapa yang membuat Nissin. Tahu Nissin? Ya. Nissin itu adalah mie instan pertama di dunia. Jadi dia nonton orang di musim dingin antri ramen panas. Antri ramen panas. Ketika ditanya, kenapa kok antri kok enggak buat sendiri? Repot. Nah, repot. Antri di sini, antri kan repot juga lama. Iya, tapi langsung jadi. Kalau bisa membuat kamu sebentar aja dalam 3 menit, daripada kamu antri 15 menit, dapat ramen panas, enak, seger. Kira-kira mau nggak? Ya mau, daripada antri 15 menit, 20 menit ini, antri sendiri, yang buat sendiri 3 menit, 5 menit. Dia bilang, kalau gitu bagaimana membuat mie yang instan? Nah, jadilah Nissin. Jadi peluang datang karena adanya masalah, begitu ya. Jadi kalau Anda ceritanya satu yang namanya dan Anda memecahkan masalah kayak handphone. Handphone ini kan memecahkan masalah Anda. Dulu Anda harus bawa kamera, sekarang sudah Anda ada handphone. Nah, kameranya makin lama makin berkurang walaupun kamera tetap mempunyai kelebihan so far gitu ya. Balik lagi, Anda misalnya dulu telepon, nggak bisa lihat wajah orang kan nggak bisa. Meeting, nggak bisa lihat pakai Zoom begini meeting. Dulu saya siaran radio, harus pergi ke Smart FM. Kalau enggak pergi Smart FM enggak boleh siaran radio, dihukum ya. Jadi walaupun kadang pada waktu itu GM-nya lupa bahwa saya adalah shareholder-nya Smart FM. Pada waktu itu GM-nya enggak ngerti. Ternyata Tung Desem Waringin. Dulu ya Pak Tung ya. Iya, oke. Bahas satu persatu dan juga Smart Listeners yang mungkin sudah punya rencana untuk berbisnis pagi hari ini juga boleh sharing ya. Kira-kira penglihatan Anda, peluang Anda mungkin sejauh apa, prosesnya seperti apa, boleh juga sharing sama Pak Tung karena bisnis Pak Tung juga sudah
banyak sekali, mungkin banyak point of view yang baru juga nanti Anda sharingkan pagi hari ini. Jadi silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tony and Sam Waddington. Ini teman-teman, yes, sebentar. Ini ada istri saya lagi mau pamit kemana, darling? Antar mama. Oh, antar mama. Ayo mama, cepet dong, ayo sini. Iya, mama cium. udah di bawah. Oke, cium dulu dong. Oke. Ya, oke nih, lu kok patung cium-ciuman ya boleh lah, mosok enggak boleh cium-ciuman, no. Istri-istri sendiri yo, ye. Dan itu budaya yang membuat istri saya, no. Istri saya bilang, Pap, kalau kita pamit, no, cium dulu ya, no, ya oke, kenapa tidak? Soalnya tiap pagi begini saya biasa nganter anak saya sekolah, terus kemudian nganter makan. Nah, tapi karena siaran radio, istri saya yang nganter mama saya makan, gitu. Apakah cerdik mempengaruhi faktor kesusahannya? Jelas dong, gitu. Kak Ira Leostar, ya juga Kak Diki Yoga Pratama, nama keren nih, wah. Yes, jadi pagi hari ini membahas apa sih Pak Tung? Pagi ini membahas bagaimana menemukan dan memilih peluang bisnis itu seperti apa. Nah, teman-teman silakan kalau Anda mau belajar supaya ingat, itu ternyata kita butuh acra. Kalau mau makan, kita biar seger, butuh acar. Nah, kalau kita mau belajar supaya ingat kita butuh acra. Apa itu Pak Tung acra? A-nya attention. Jadi attention Anda tidak boleh di-divide, tidak boleh diganggu dengan satu yang namanya 3 layar, 4 layar. Biasanya orang kan gini nonton pakai komputer, terus kemudian belakangnya drama Korea main, terus pakai WhatsAppan, nah gimana. Attention itu Anda meluangkan waktu. Dan untuk attention salah satunya Anda mencatat. Untuk comprehension, Anda juga mencatat nih. Jadi, acara itu apa sih kalau mau belajar? Attention, terus kemudian comprehension, terus kemudian recall, R-nya, A-nya apply, aplikasinya. Nah, yes, sampai ketemu di Fame Hotel hari ini. Yes, Kak Danang, nanti kita jam 9.30 ya, jam 9 ya, nanti kita rock and roll. Yes, nah. Pak Tung, jadi reseller apa bisa kaya? Bisa kalau Anda resellernya, properti, resellernya, jual perusahaan. Nah, Anda bisa kaya, Kak Dani Edo. Nah, bisa nggak kaya dengan kalau reseller istilahnya properti kecil-kecilan? Ya bisa, tapi kalau propertinya yang gede, Anda kemungkinan kayanya lebih cepat. Nah, bisa nggak jadi reseller misalnya barang-barang dari China, kemudian dari Alibaba, Anda jual? Bisa tuh, bisa kaya. Anda mungkin offsetnya atau mungkin keuntungannya 100 juta, 200 juta, lumayan lah sebulan 100 juta, 200 juta. Kalau Anda gulung, kemudian Anda ternakkan juga hasilnya jadi tinggi kok. Belajar ya, harus ada acra. A-nya attention, full fokus, luangkan waktu sepenuhnya di sini, komitmen, bukan komat-kamit doang. Terus kemudian comprehension, supaya Anda attention dan comprehension, paham, Anda catat salah satunya. Kemudian supaya comprehension, supaya paham, Anda buatkan cantolan. Kayak tadi, kalau mau makan seger, pakai satu yang namanya acar. Tapi kalau mau belajar paham, pakai acra, kan gitu ya. Nah, terus kemudian pakai asosiasi juga. Yuk kita mulai lagi. Membuka sesi 1, Anda jadi berpikir-pikir gitu ya. Dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 poin yang disebutkan Pak Tung, langsung dikeker-keker nih peluangnya seperti apa. Tapi supaya lebih mendalam gitu ya, dan juga lebih mendetail lagi peluangnya, supaya ini menjadi peluang yang bisa dieksekusi gitu ya Pak Tung ya. Seperti apa? Tadi kan masalah tadi udah sedikit disampaikan Pak Tung, tapi lebih mendalamnya lagi supaya masalah ini bisa benar-benar terselesaikan ataupun jadi solusi, Pak Tung. Ini ada proses apa di dalam hal tersebut? Ya, jadi ini bahkan ada yang nanya ini Kak Ara nih di Instagram saya. Kalau kerja jadi buruh, gaji minus, cara ngatur keuangannya gimana gitu loh ya. Jadi kalau dari saya begini, mungkin ada situasi yang kita sulit sekali untuk mengatur. Tidak mudah untuk mengatur uang yang sangat sedikit. Tapi kalau Anda bilang bahwa terpaksa harus diatur, yaitu apa? Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Jadi nunggu jangan sisanya. Cukup tidak cukup itu disisakan. Tapi saran saya ke arah gitu ya. Ingat ini, yang saya sampaikan juga ke Kak Audrey tadi, bahwa tidak semua jenis bisnis atau jenis pekerjaan yang kita tekunin
itu bisa membuat kita merdeka secara keuangan. Tadi ada yang nanya, kalau saya jadi reseller Pak Tung, bisa kaya nggak? Lu bisa jadi reseller ya tetap bisa kaya. Kalau Anda ngumpulkan duit, apalagi resellernya reseller perusahaan, reseller properti yang gede-gede, tentu saja kemungkinan kayanya jauh lebih besar. Tapi apapun profesi Anda, kalau Anda tidak pernah menyisihkan, saya ulangi, apapun profesi Anda, terima duit Anda habiskan untuk konsumtif, beli barang-barang yang harganya turun terus, termasuk handphone Anda, termasuk sepeda motor, termasuk barang elektronik, sofa di rumah Anda, ranjang. Lo boleh nggak? Boleh, tapi balik lagi. Lebih baik terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan, Anda gulungkan. Anda bisa kok jadi kaya gitu ya. Dengan cara apa? Ya either bisnis atau investasi gitu ya. Jadi Anda jadi karyawan bisa nggak kaya? Bisa. Terima duit, sisihkan. Dan Anda mulai investasi kepada bisnis yang aman dan menguntungkan. Saham yang aman dan menguntungkan, bukan spekulasi gitu ya. Jadi tentu saja Anda akan kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Nah sekarang Kak Audrey, nih pertanyaannya Kak Audrey boleh diulangi tadi karena saya fokus lagi menjawab. Oke. Tentang masalah Pak Tung, kan kita dalam berbisnis gitu ya, menemukan peluang bisnis, kita harus menemukan masalahnya dulu. Tetapi jangan jangan langsung asal mengatakan itu sebuah masalah gitu. Jadi kan ada prosesnya ya Pak Tung ya, supaya solusinya juga bisa tepat sasaran. Nah ini untuk bisa kita lebih spesifik merumuskan sebuah masalah ini seperti apa prosesnya Pak Tung? Apakah kita harus juga bertanya pada pakar-pakar gitu ya, kayak mentor mungkin seperti Pak Tung, atau mungkin orang-orang yang sudah punya insting bisnis lah gitu. Ini gimana Pak Tung? Ya, jadi kalau untuk mengelola tentu saja gini loh. Jadi kenapa sih bukan banyak. Saya baca buku namanya Jumpstart Your Brain, Your Business Brain gitu ya. Jadi dia menganalisa bahwa ternyata orang yang bisnis itu kemungkinan gagalnya itu lebih besar daripada judi di Las Vegas. Oke. Jadi dia bandingkan dengan angka-angka yang ada itu, wah kemungkinan berhasilnya jauh lebih tipis dari judi di Las Vegas. Nah ini sangat mengejutkan. Ternyata begini, betul sekali kalau Anda kepingin sukses, jurus nomor 1 yang terbaik adalah kerjasamalah dengan orang yang sudah terbukti sukses. Pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang sudah sukses tadi mau kerjasama dengan kita? Ya kita inisiatif. Jadi ketika ada masalah, kemudian Anda mengukur, wah nih sebentar, Anda paling gampang, Anda cari aja, kanan kiri Anda sudah ada solusinya enggak? Kalau sudah ada solusinya, kenapa Anda harus reinvent the wheel? Boleh nggak Anda terus melakukan riset? Harus. Riset sehingga Anda bisa menemukan solusi-solusi yang lebih bagus. Tapi boleh dong Anda survei dulu kayak tadi yang katanya Kak Audrey. Lihat dulu kanan kiri. Solusinya sudah ada belum di kota lain, di negara lain. Apalagi sekarang dengan internet Anda bisa searching gitu ya. Contoh ada satu teman di Rolls Royce Club saya gitu ya. Masih sangat muda ya, udahnya naik private jet, naik helikopter, kemudian kaya raya gitu ya. Terus kemudian punya segala macam mobil, ada Rolls Royce, ada Ferrari, ada macam-macam dah. Kemudian saya tanya, kamu resepnya kaya gimana? Jawabannya sangat mengejutkan saya. Pengen tahu? Kok pengen tahu ketik dong, pengen. Ayo biar yang sharing jadi semangat, ini namanya interaktif. Pengen gitu ya. Ayo ketik yang di Instagram juga, di YouTube juga. Pengen? Ternyata wah ini ada Kak Ellen May juga nih ya nih. Kak Ellen May itu wah orang luar biasa dahsyat, mau belajar tentang saham silakan gitu ya. Oh Kak Ellen May, aku mau testimoni katanya. Silakan live dong no. Wah ini wah silakan no request live ini Kak mana ini ada Ellen May ini no. mau ini. Sharing. Ya mau sharing, nggak tahu nih sharingnya gimana atau di Smart FM minta. Oke, boleh. Jadi ini ternyata di Instagram nih Kak Audrey. No, silakan Ellen. Wah, lagi maem ini. Ini lagi di Soto Buadi loh Pak. Oh lagi di Soto Buadi katanya ini. Wah. Banget sarapan ya. Wah silakan ini Kak Ellen nih mau cerita apa ini? Dikit nih. Jadi teman-teman yang belum belajar sama Pak Tung, belajar sama Pak Tung. Halo? Sorry ya Pak. Dengar ini Kak Audrey? Kurang dengar nih Pak Tung, mungkin boleh dibesarkan audionya, audio Instagramnya. Silakan jadi ya. Belum belajar sama Pak Tung, belajar sama Pak Tung. Kenapa? Karena belajar sama Pak Halo, Tung. Kak. Bisa dengar nggak suara saya? Bisa, tapi yang di Zoom bisa. Yuk langsung silakan lanjut. Ya. Yuk. Jadi yang belum belajar sama Pak Tung wajib belajar sama Pak Tung. Kenapa? Karena belajar sama Pak Tung tuh mengubahkan hidup banget gitu. Jadi terakhir kemarin aku ikut seminar marketing revolution ya, aku nggak ikut full sih, lagi makan warungan nih, nggak ikut
Tapi karyawan aku, tim aku tuh aku kumpulin nonton semua patung. Terus sekarang mereka berubah nggak? Mereka berubah banget dan mereka seneng banget gitu. Jadi aku nggak usah repot ngajarin mereka lagi mindsetnya gitu. Terus aku dulu ikut patung seminar apa tuh ya? TFT. Pertama kali ikut seminar, nggak pernah ikut seminar, sekali ikut 18 juta tuh ikut patung tuh. Terus hasilnya ya di situ mengalami breakthrough. Terus abis itu nanti anakku mau ikut Super Teen bulan Juni nanti. Jadi Keren banget. ya buat teman-teman semuanya yang pokoknya belum belajar sama patung, mumpung patung belum pensiun kan, sekarang setahun cuma sekali doang ya, gitu ngajar seminar. Harus belajar. Gitu aja, patung ya, punya. Terima kasih Mbak Ellen sharingnya pagi hari ini. Betul sekali nih, terima kasih. Yes, thank you. Silakan dilanjut nyoto hadinya. Waduh, Nan. Waduh, sotonya dipamerin lagi. Bikin ngetes aja. Kalau cuacanya di makan solo ya. Oke, silakan dilanjut. Silakan. Waduh. Oke, Kak Ellen. Oke, terima kasih ya. Dadah. Yuk, terima kasih ya. Jadi memang betul Kak Audrey bahwa saya nih setahun cuman sekarang sudah mulai setahun cuman sekali seminarnya, jadi mulai mengurangi satu yang namanya seminar karena lebih ke nulis buku, lebih nanti buat YouTube-nya, terus kemudian ini buku-buku saya hampir jadi nih, Business Revolution sudah 90 sekian persen, Sales Magic sudah sekian persen, terus kemudian juga tentang satu yang namanya Question Revolution that really matters in your life. Terus kemudian Property Rich Revolution juga sudah ditulis, nanti terbitnya rame-rame aja biar seru, biar manfaat orang banyak. Jadi Kak Audrey tadi, jadi kalau kita kemungkinannya mau berhasil ya kita kerjasama dengan orang yang sudah berhasil, belajar. Namanya MBBKM itu sangat penting, membebek kamu. Jadi M-nya kita menemukan orang-orang yang jauh lebih sukses di bidang yang kita kepengen sukses. Kemudian yang kedua, setelah menemukan, B-nya apa? Belajar. Bergaul dulu sama MBBKM. Menemukan, membebek kamu, menemukan, terus kemudian Anda bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses. Kemudian setelah Anda bergaul, kok mereka mau bergaul? Karena kita membantu kepentingannya dia. Jadi orang-orang sukses tentu saja waktunya mereka sangat-sangat berharga untuk keluarganya dia, untuk begini. Jadi ada orang yang tanya, Pak Tung, ini bagaimana saya jadi muridnya Pak Tung? Nah, jadi Anda ikut seminar-seminar saya, kalau saya masih mau ngasih seminar. Loh, kan dari dulu kan dihina-hina. No, alah ya, ini kenapa sudah sukses kenapa masih mau ngasih seminar? Pak Hermanto Tanoko itu Crazy Rich itu ya ketularan saya ngasih seminar juga. Ngasih pengetahuan. Nah, sekarang ketika saya mau mengundurkan diri terus dikangenin banyak orang. Saya memang mengurangi. Kesempatannya ya Pak Tung ya, kalau misalnya ada info mungkin boleh diinfo di on air juga ya. Ya, jadi kayak hari ini nanti saya seminar 5 hari Property Rich Revolution. Hari ini gitu ya, di mana? Di Gading Serpong, di Fame Hotel. Di Fame Hotel Gading Serpong, ya setahun ya sekali ini aja. Anda tidak ikut hari ini ya ikutlah tahun-tahun depan. Seminar-seminar. Dan kalau saya masih mau, tapi mestinya saya masih mau kok. Cuma memang lebih mengurangi jadi lebih efektif, lebih efisien. Walaupun pada waktu mengurangi itu saya sampai berbes milih begitu ya, Pak Dikinya. Jadi ada satu yang aduh Kak, saya seolah-olah kehilangan gitu ya, karena ternyata panggilan saya itu guru. Jadi sharing, the more I share the more I remember. Dengan cara saya semakin banyak sharing, saya semakin ingat. Itu sarana saya belajar, teaching the lesson that you want to learn katanya begitu ya. Jadi itu salah satu yang membuat saya jadi hari ini masih sering mau ngajar, walaupun berkurang gitu ya. Ngurusin perusahaan pun saya juga berkurang nih. Jadi dulu 1 minggu gitu, waduh jangan tanya, 1 hari bisa 6, 7, 8 meeting. Oke. Sekarang kalau anak perusahaannya banyak gitu ya, sekarang sudah enggak, separuh total. Separuh total itu Januari saya off kosong, jadi 1 tahun maunya 6 bulan saja. Yang 6 bulan lagi untuk merenung, kemudian untuk melakukan satu yang namanya jadi belajar lagi, terus kemudian membuat something yang kayak misalnya live gini kan cuma sekali. Tapi kalau rekaman 1 jam gini, jarang yang mau dengerin kan gitu ya. Jadi kalau Anda masih dengerin dari awal ya Anda kan
Itu namanya attention. Attention itu alokasi waktu. Nanti saya buat yang versi short yang orang yang mau dengarkan jadi lebih mudah, mau lihat lebih mudah. Jadi balik lagi ya, MBPKM itu kalau Anda ceritanya sudah menemukan peluang, peluangnya ada berapa? Ada 6. Nomor 1, ayo masih ingat, peluang bisnis datang dari, ayo Kak Audrey masih ingat nggak? Betul sekali. Nomor 1 dari masalah. Ada masalah berarti kita bisa. Terus kemudian supaya masalah itu tadi nanti menangkapnya bagaimana kan kerjasama dengan yang terbaik. Tadi belajar dari yang terbaik akan kemungkinan suksesnya lebih besar. Masalah. Yang kedua dari apa? Kak Audrey masih ingat nggak? Perbedaan harga. Keren. Ini Kak Audrey ini belajar sungguh-sungguh nih. Tadi saya cerita, jadi kalau mau belajar itu harus acar. Kalau mau makan seger pakai acar. Kalau mau belajar supaya ingatan seger itu pakai acar. Acar itu apa? Attention berarti Anda fokus meluangkan waktu dan mencatat, itu Anda akan attention daripada Anda tidak mencatat gitu ya. Terus kemudian hilangkan distraksi, jadi satu layar aja, jangan ngerjakan yang lain-lain, tapi fokus attention. C-nya apa? Comprehension, supaya paham Anda juga mencatat, plus asosiasi, kayak tadi, acara sama acar. Nah itu ada asosiasinya, jadi Anda belajar acara. Terus kemudian R-nya adalah setelah comprehension Anda ada asosiasinya, ada catatannya. R-nya recall. Recall itu menguji diri sendiri. Kayak saya menguji Kak Audrey ini tadi. Nomor 2 apa? Perbedaan harga. Nah itu recall. Bukan repeat. Repeat itu Anda membaca, mendengarkan. Tapi kalau recall itu Anda tutup, Anda sharing kepada orang lain. Anda tutup, Anda mulai belajar merecall. Recall itu menguji. Menguji diri sendiri, mengulangi dengan cara menguji. Tutup buku, tutup catatan, Anda mengulangi. Nah, recall very important untuk belajar, kemudian A-nya yang terakhir, aplikasikan gitu ya. Nah, perbedaan harga, sekarang kita bahas ya Kak Audrey ya. Pak, Ya. kita habis break ya, kita bahas. Ini break lagi, lu baru mulai, baru semangat-semangatnya sudah break. Supaya listeners bisa mencatat dulu tadi ya. Oke, yes. Poin masalah dan perbedaan harga. Nanti kita lanjut lagi untuk poin yang ketiga sampai dengan ke-6, jadi jangan kemana-mana. Respon siaran kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk with Tom and Sam Waddington. Oke, ini teman-teman, jadi apa sih yang dibahas hari ini? Bagaimana menemukan peluang bisnis? Ada 6 ya di Instagram, tidak pakai iklan, tapi akan saya jelaskan ini 6-nya apa. Ada masalah itu berarti peluang, karena bisnis adalah memecahkan masalahnya orang lain. Nah, misalnya begini ya. Terus kemudian berikutnya, yang kedua ada perbedaan harga. Jadi perbedaan harga nanti kita akan jelaskan panjang lebar. Ternyata bisa karena beda ukuran, misalnya Anda punya tanah, 1 meternya cuma 200.000. Itu kan belinya hektar-hektaran. Lu bisa nggak tanpa duit? Ya bisa juga. Nanti kalau Anda terus belajar caranya. Yang akan saya ajarkan hari ini nanti di Property Rich Revolution selama 5 hari. Gitu ya. 5 hari. Di mana Pak Tong? Di Fame Hotel. Di mana itu? Di Gading Serpong. Di mana? Di Jakarta. Bukan Jakarta, Tangerang, Gading Serpong. Nah, pengen tahu. Nah, ilmu Pak Tong yang dibagi gratis aja banyak banget. Apa yang berbayar pasti luber ilmunya. That's true gitu ya. Kak Laksono Rizky pernah ikut seminar-seminar saya ya yang gratis ya ini. Nah, selamat pagi, yes gitu ya. Oh, sama Smart FM, yes ternyata sama. Yes, saya sama Smart FM. Nah, masih bergaul. Jadi bergaul kemudian belajar MBPKM, Kak Bening gitu ya, agen Medan. Menemukan, cari orang-orang yang sukses dibanding Anda, terus kemudian Anda bergaul, kemudian Anda belajar, kemudian K-nya kerjasama, M-nya mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses. Wah, Kak Ellen May, wah sorry ku ganggu. Wah, saya juga ganggu. Kak Ellen May-nya lagi makan soto. Yes, Kak Yusuf, nanti sampai ketemu di PM Hotel. MBPKM top, very top. Maaf ya, Smart FM, dimaafkan. Ya, sudah ya. Nih, ya, oke, dahsyat. Betul, Kak Ellen May dulu waktu mau jadi pembicara, walaupun punya banyak pengetahuan, tapi dia susah tampil depan umum. Ikut train for firework trainer di Bali, saya terapi massal dengan teman-teman yang tidak bisa ngomong depan umum dalam 5 menit dong. Langsung suruh ngomong. Sekarang kalau tidak ditembak tidak turun-turun tuh. Kak Ellen May kalau ngobrolnya dahsyat luar biasa gitu ya. Nah, oke, sekarang mari kita lanjutkan ya. Nih, kita lagi. Orang serius dalam mencari dan juga melihat peluang, yang pertama dan utama tadi lihat masalah ya Pak Tung ya. Ya. Selanjutnya
masalah perbedaan harga. Nah, ini juga yang mungkin bisa menjadi peluang. Mungkin di kanan harganya masih tinggi, kita bisa bikin yang lebih murah. Apakah seperti itu konsep dari Betul sekali. perbedaan harga ini, Pak Tung? Jadi perbedaan harga itu muncul ya karena satu perbedaan ukuran. Jadi kayak orang jualan minuman begitu ya. Coba perhatikan, kenapa yang satu harganya 9.000, yang satu harganya 3.700. Lah ukurannya memang sepertiganya. Jadi beda ukuran kan ya beda gitu. Jadi berikutnya Anda misalnya beli beras, Anda beli tontonan, kemudian Anda ecerkan jualan kiloan tentu saja beda. Bahkan teman saya dokter ahli melangsingkan badan orang jual beras, jadi berasnya tuh beras organik. Jadi disaset per 100 gram. Bisa kebayang. Jadi dia belinya 5 kilo gitu terus biar 100 gram. Ya untungnya jangan tanya, banyak luar biasa. Nah, properti juga sama. Anda beli tanah besar, terus kemudian dikapling kecil-kecil, itu jadi peluang. Beda ukuran. Sapi, beli utuh, kemudian Anda potong-potong, jual dagingnya, itu juga peluang. Beda tempat. Sapi di sebelah sana harganya 5 juta. Di sini 7 juta. Pindahin aja, set, jadi dapat duit. Itu peluang. Bisnis itu timbul karena salah satunya karena perbedaan harga. Perbedaan harga karena beda tempat, beda ukuran, beda nama. Coba, nasi goreng, 15.000. Fried rice, Wah, bisa 30. jadi nama itu very important. Beda cerita, Oke. barang rongsokan diganti nama jadi barang antik. Ceritanya bahwa ini adalah dari satu yang namanya kerajaan Majapahit ya zaman dulu, jadi langsung beda. Bumi dan langit. Misalnya yang apa itu buah goci itu kan ceritanya beda. Kenapa ya di daerah ini ke orangnya panjang umur, panjang umur. Ternyata di Selidik punya Selidik mereka minumnya di satu sumber. Sumbernya ada sumurnya, ada sumurnya. Kemudian di sumur tadi ternyata di sebelahnya ada pohon goci dan buahnya kecemplung-kecemplung di sana. Oh, airnya mengandung setelah di unsurnya, oh ternyata setelah dites. Nah, who tell the best story win. Nah, SK2 untuk wajah mengandung zat apa yang dari padi itu apa? Puri ya, apa dari padi. Nah itu kan, jadi dulu saya pergi ke nenek saya di desa. Nenek saya itu keriput wajahnya, tapi tangannya halus, tidak keriput. Kok bisa? Oh setiap pagi dia ngulek beras. Nah sekarang kami tahu ada unsur dari beras, kami patenkan, maka kami loh dari beras murah-murah karena beda cerita tadi. Bisa untuk wajah mendadak jadi harganya bumi dan langit gitu ya. Ada satu saya baru baca buku gitu ya. Ada tentang obat namanya Neuropain. Neuropain itu ternyata sempat di demo di Jerman, ternyata unsurnya sama, cuma beda kemasan sama beda warna saja. Untuk rematik, untuk pusing, untuk demam, harganya ada yang 2 euro, ada yang 5 euro, isinya 100% sama. Tapi cuma beda kemasannya, untuk A, untuk B, untuk C, hasilnya beda luar biasa. Sepatu khusus untuk pingpong, wah, sepatu khusus untuk badminton, khusus untuk tenis, khusus untuk jogging, khusus untuk maraton. Wah, saya aja ikut terpengaruh. Jadi pada waktu ikut triathlon gitu ya, saya sepatu khusus yang untuk lari, wah, harganya lebih mahal, 3,5 juta, lebih dari yang biasa sejutaan, ini 3,5 juta. Apakah yang untuk maraton tadi tidak bisa, untuk pingpong mungkin bisa, tapi mungkin beda karena kurang ceper, kurang begini. Tapi balik lagi Bapak Ibu, jadi beda cerita, beda harga. Unsurnya sama kayak tadi. Oh ini untuk demam. Ini untuk demam yang berat katanya. Ternyata unsurnya sama lagi. Demam ringan, demam berat tuh. Ternyata manusia butuh cerita. Ya. Itu Neuropain itu yang ada satu cerita di buku saya Rory Sutherland yang menulis itu ya. Nah sekarang jadi beda harga ini sangat penting. Anda bisa menemukan beda tempat. Yang ketiga itu adalah Anda melihat peluang di mana tempat Anda yang laris atau kota yang lain laris tapi di kota Anda belum ada, negara lain laris tapi di negara Anda belum ada. Nah itu kemungkinan suksesnya jauh lebih besar. Jadi apa ya yang di mana yang sukses tapi di sini belum ada, Anda tinggal bawa. Nah itu kemungkinan suksesnya jauh lebih besar, tinggal bawa karena Anda kerjasama dengan orang yang sudah lebih berhasil. Nah kemudian berikutnya yang keempat, ingat ya, tidak semua jenis bisnis yang Anda tekunin bisa membuat Anda sukses. Jadi bisa membuat Anda kaya. Jadi lebih baik Anda pilih orang-orang yang kaya tadi kerjanya di bidang apa. Misalnya sama dokter, ya Pak, dokter nggak boleh kaya. Siapa yang bilang? Sumpah Hippocrates. Loh ya siapa yang bilang?
Nah kalau Anda, saya mau tanya loh, Hipokrates itu kan Anda tidak boleh membedakan. Even lawan Anda, kalau Anda dokter, Anda harus membela, Anda harus ngobatin dengan baik. Lawan tembak-tembakan itu pasukan lawan, dan Anda dokter di sini, pasukan lawannya luka, Anda wajib menyembuhkan loh. Bukan membunuh loh. Tugasnya dokter itu tidak membedakan suku, agama, ras, anatomi, kekayaan. Nah itu enggak. Terus benderanya mana, agamanya apa, tidak peduli. Itu sumpahnya, itu Anda harus menyembuhkan. Nah, Anda tetap jalan pertanyaan saya. Anda bisa menyembuhkan mana yang lebih banyak? Yang punya rumah sakit, atau Anda seorang diri? Seorang diri Anda menyembuhkan berapa banyak? Tapi Anda punya rumah sakit, punya jaringan dokter, Anda bisa membantu jauh lebih banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, rumah sakit mana yang bisa menyekolahkan dokternya lebih bagus, beli alat-alat modern yang lebih bagus? Rumah sakit yang mana yang bisa membantu menggratiskan banyak orang? Rumah sakit yang untung atau rumah sakit yang rugi? Yang untung. Lo untung, makanya Anda bisa cross-selling. Dalam arti cross-selling itu, yang kaya-kaya ya dicas mahal, yang miskin-miskin digratiskan. Makanya Anda bisa cross seperti itu. Anda bisa membantu orang lebih banyak karena Anda untung. Jadi, mana yang bisa membantu orang lebih banyak? Anda dokter seorang diri, atau yang punya rumah sakit 27 biji? Yang punya rumah sakit. Yang 27 toh, karena Anda bisa menggratiskan, Anda bisa membantu yang hebat-hebat gitu ya, yang miskin-miskin Anda bisa bantu. Nah, itulah Bapak Ibu, dengan logika seperti ini, jadi dokter itu boleh kok kaya menurut saya. Dengan dia kaya, bukan dokter mata duitan, beda. Dokter mata duitan apa aja dijual yang nggak perlu dijual. Ya, tapi kalau dokter yang betul-betul mau membantu orang, nah dia punya bisnis yang bagus, yang kaya ya dicas lebih mahal, wajar dong kaya dicas lebih mahal, dan mereka butuh obat yang lebih mahal kok. Secara psikologis masih ingat neuropain tadi? Yes. Jadi ternyata unsurnya sama, tapi kan saya juga butuh obat yang lebih, demamnya ini lebih menggigil, saya butuh obat yang lebih peng-pengan. Jadi makanya boleh lebih mahal. Kan orang kan kalau murah kadang nggak mau beli loh. Apa itu? No. Jadi misalnya pensil alis. Nggak tahu nih, Kak Audrey pakai apa pensil alisnya? Pakai apa pensil alisnya? Aku pakai merek Viva. Oh, itu Viva. Ini jujur ini. Tapi banyak orang walaupun pakai Viva, pakainya Estee Lauder. Pakainya apa? Karena Viva terlalu murah. Padahal termasuk salah satu yang terbaik nih. Viva untuk pensil alis termasuk yang terbaik. Tapi karena mereknya Viva, jarang orang mau ngomong. Kak Audrey aja jujur gitu ya. Tapi kalau yang selebriti, walaupun dia pakai, kan sudah dibanding-bandingkan, ternyata Viva lebih bagus, lebih murah. Pakai apa? Estee Lauder. Pret, ngeluh ada pakai Viva. No. Ya kadang butuh lebih mahal kok untuk ngomong. Ya, benar. Nah, tapi balik lagi ini. Jadi tidak semua bisnis bisa membuat Anda jadi sukses. Anda cari bisnis-bisnis yang bisa membuat orang lain sukses. Apa? Akan bisa Anda bergaul dengan mereka, kerjasama, joinan, kemungkinan sukses Anda jauh lebih besar. Nah, contoh yang kelima, Anda lihat peraturan pemerintah sedang mensubsidi di mana, sedang mengarah kemana. Peraturan pemerintah ini membuat kita jauh lebih, kemungkinan suksesnya lebih besar. Lagi musim, diwajibkan helm, ya Anda jualan helm ya, wajib helm. Ini lagi rumah disubsidi, ya rumah subsidi akan jauh lebih gini. Jadi PMK itu apa jenengan penyakit mulut dan kuku untuk sapi ya. Pemerintah lagi mau membudidayakan. Nah, apapun yang lagi jadi fokus pemerintah, ini IKN. Ya deg-degan juga sih kalau yang ibu kota Nusantara gitu ya. Nah, itu kalau ternyata presidennya berikutnya lanjut, ya kelihatannya Pak Jokowi kan digas sebenarnya 2024 siapapun presidennya nanti berikutnya sudah pindah di IKN. Nah, itu IKN-nya jadi. Kalau enggak nanti ganti presiden. Sengaja di boykot, nanti IKN-nya dijadikan kota hantu. Ini pekerjaan presiden yang lama yang nah, Anda kan problem juga. Tapi kalau misalnya Anda lagi push sekarang ini ada yang dari IKN, kenapa tidak begitu loh ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nih berikutnya, nih. Nih berikutnya. Yang keenam yaitu apa? Peluang itu bisa timbul dari apa, punya keren tau nih Kak Audrey ini keren. Apa yang keenam Kak Audrey? Apapun yang kita lihat, sampai di situ dulu ya patungnya. Yes. Itu ya. Dan pastinya mungkin listeners bingung apa yang dilihat. Ini kok bisa jadi peluang gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya pasti ya. Dalam sesi terakhir, ini nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol sama Patung. Sudah terakhir nih, baru mulai. Aduh. Tapi yang pasti masih kami tunggu juga sharing-sharingnya, pengalaman Anda. Silakan di 0812 11 12 959. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Business Talk with Gold and Sam Watt again.
Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran ini? Nah, oke, teman-teman, ada yang nanya kapan ke Solo, Pak? Nunggu mama saya dulu. Mungkin bareng-bareng dengan mama saya. Mama saya karena sekarang ikut saya di Jakarta. Jadi ikut Jakarta ngaku Tangerang, Jakarta Strip. Nah, di Banten, woi, no, provinsinya beda ngakunya Jakarta. Ikut saya tinggal di Alam Sutra. Terus kemudian tentu saja saya lebih jarang ke Solo. Kalau dulu kan 1 bulan 7 hari di Solo saya nemenin mama saya. Sekarang saya nemenin bukan 1 hari saja ini. Tiap hari saya temenin mama saya. Yes. Oh, pengen tahu Pak apa yang di-share sama anak muda di RR Club tadi. Oke, terima kasih Kak Angga Santoso diingatkan. Yang di-sharing tadi itu tadi. Jadi dia menemukan masalah bahwa di Indonesia itu yang namanya bibit jagung itu sangat-sangat sedikit. Jadi dia pertama kali kerja ikut gajinya 2 juta sekian, ikut orang jadi sales untuk alat-alat pertanian. Jadi dia punya ratusan toko, yang dimana dari toko tadi dia survei, ternyata bibit jagung yang bagus itu sangat jarang. Bibit beras macam-macam, tapi jagung sangat jarang. Kemudian yang di Rolls Royce Club tadi dia mulai searching di internet. Siapa yang supply jagung? Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia. Dia kirim email. Saya mau jadi distributor bibit jagung di Indonesia. Dan dia jual Indonesia 250 juta saat itu. 250 juta orang. Kemudian yang dilakukan lagi, ternyata akhirnya ada satu yang balas dan bersedia. Boleh kamu jadi ini, tapi harus mengeluarkan LC. Dia mati, kon aku LC apa enggak ngerti, letter of credit. Dia pergi ke bank, wah ternyata LC butuh jaminan, butuh deposit, butuh sekian. Silakan, dia anak muda belum punya duit, gitu ya. Nah terus kemudian yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan dia pergi ke toko-tokonya dia. Mendadak ada toko-tokonya yang dia jadi kliennya dia. Mendadak ada salah satu toko yang mau menjadi sponsor di LC-nya dia. Percaya, kemudian dibagi keuntungan, yes. Nah, langsung 1 jadi 3 kali lipat untungnya. Cuma numpang lewat saja. Modal-modalnya orang lain, numpang lewat. Sebentar aja dia sudah punya modal sendiri, mendadak jadi raja bibit jagung di Indonesia. So fast, not really, tapi dalam kehidupannya dia betul-betul dia bisa jadi istilahnya distributor bibit jagung yang luar biasa. Nah, ini teman-teman, jadi Pak Angga semoga terjawab ya yang di-share di Rolls Royce Club. Nah, yes. Nah, oke. Yes. Yo, ini wes Kak Ellen dahsyat, mantap. Ya, sotonya udah habis belum? Waduh, marai pengen ini. Saya belum makan ini. Ini tenang, Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Apa sih yang dibahas hari ini? Bagaimana menemukan peluang? Menemukan peluang ada 6, masih ingat? Nomor 1 dari masalah. Yang nomor 2 dari apa? Perbedaan harga. Yang ketiga dari apa? Dari siapa yang laris. Kemudian kita apa tidak? Kita ajak kerjasama. Kita ajak kerjasama di kota kita, di negara kita. Atau dari kota kita ke kota-kota yang lain. Terus kemudian yang keempat apa? Bisnis yang orang lain terbukti membawa orang lain jadi sukses itu apa saja. Nah kalau Anda tahu bisnisnya apa saja, Anda bisa kerjasama, itu peluang yang luar biasa. Nah kemudian yang kelima, peraturan pemerintah sedang fokus kemana. Kemudian yang keenam apa? Apapun yang Anda lihat adalah sebetulnya peluang. Nah, bagaimana cara mulai usaha untuk anak muda? Nih, caranya bagaimana? Caranya bagaimana Kak Johnson? Bantulah orang-orang yang sudah sukses di bidang yang Anda ingin sukses. Anda mulai usaha seperti itu. Kalau Anda pemalu, ikutlah multi-level marketing. Karena multi-level marketing membuat Anda berani menyapa orang, membuat Anda berani presentasi. Karena sukses, tidak sukses di multi-level marketing, itu ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan Anda. Nah, mekanik tambang, ya jangan lama-lama jadi mekanik tambang. Kalau bisa Anda nanti jadi persewaan alat berat, kan gitu ya. Jadi silakan, nih, terus kemudian bagaimana mulai usaha dan langsung ramai. Perhatikan produk Anda, internet JPN. Produk Anda harus punya manfaat nyata, bisa dipercaya dan punya perbedaan dramatis. Apa itu perbedaan lebih bagus, lebih murah, atau lebih cepat? Silakan, ya mari kita lanjutkan dulu ya. Smart Business Talk, Terus belajarlah marketing revolution. Mungkin Audrey sampaikan lagi, ulang gitu ya. Peluang-peluang yang mungkin bisa Anda lihat gitu ya, mulai dari masalah, terus juga ada perbedaan harga, ada harus kita rajin gitu ya melihat peluang. Mungkin ketika traveling ada bisnis yang rame gitu bisa dibawa gitu ya ke Indonesia masih yang belum ada.
terus juga harus bisa melihat peraturan pemerintah, dan yang terakhir tadi bisa melihat apa yang kita lihat langsung gitu. Tapi ini ada satu sharing menarik, Patung. Ya. Ada voice note yang masuk barusan gitu ya dari salah satu pendengar kita yang juga bisa dikatakan punya keunikan gitu ya. Langsung kita dengarkan boleh ya, Patung ya? Boleh, yuk. Oke, silakan, boleh diputarkan. Selamat pagi, Mbak Audrey. Saya Transbudi, tinggal di Jakarta Pusat, Kartini, Kelurahan Kartini. Saya netra sejak 5 tahun yang lalu, gelap total. Tadinya awalnya bertahap, sampai akhirnya gelap total. Jadi dari muda saya ini pedagang, dari buka bengkel, tutup di 98 kerusuhan, main property agent, buka kantor lagi tutup di 2018. Sekarang lagi bingung sebagai orang buta cari bisnis apa, karena kerja nggak mungkin, udah 59 tahun. Bisa minta nomor telepon Patung atau kantornya, saya ingin ikut seminar-seminarnya. Terima kasih Mbak Audrey, Tuhan memberkati. Terima kasih sharingnya Pak Frans Budi. Ini masih punya semangat ya Patung ya, keren banget, kita acungi jempol. Walaupun mungkin kita juga dalam hidup ada kekurangannya gitu ya, mungkin masing-masing kita punya kekurangan masing-masing, tapi Pak Frans ini ingin belajar banyak gitu. Mungkin ada saran ataupun tips gitu Patung untuk teman-teman yang mungkin punya kebutuhan khusus, kita katakan gitu ya deh, yang ingin punya semangat juang juga berbisnis. Silakan Patung. Ya, jadi tentu saja ya semua orang yang mempunyai kekurangan itu merupakan satu, boleh dikata, tantangan ataupun ujian yang lebih dibanding orang yang normal. Tapi sekali lagi seringkali bahkan itu bisa menjadi kelebihan. Ya. Jadi ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, jadi ternyata bisa juga. Yang kalau Anda misalnya tidak bisa penglihatan, mungkin Anda bisa seringkali belajar melalui audio, dan kemudian Anda ngajar juga. Oke. Jadi mendengarkan, belajarnya pakai audio atau pakai huruf braille juga tentu saja boleh, tapi sekarang begitu banyaknya YouTube, begitu banyaknya podcast yang bisa kita dengarkan, dan kenapa tidak Anda menjadi satu orang yang bersemangat, begitu walaupun secara penglihatannya kurang, walaupun tetap harus cari pengobatannya dulu, siapa tahu bisa untuk dipindahkan transplant mata atau apapun, ya semoga dengan perkembangan zaman ini bisa tersembuhkan, tapi lebih dari itu dengarkan podcast-podcast dan Anda silakan mulai gitu ya. Jadi kalau ada bantuan orang lain membuatkan Anda video, jadi boleh kok Anda jadi pembicara yang mulai istilahnya dengan kekurangan Anda, misalnya gitu ya. Dengan kekurangan Anda jadi pembicara, boleh. Terus kemudian ada nggak usaha-usaha yang bisa lain? Ya silakan, boleh searching, tanya gitu ya. Apalagi juga namanya ChatGPT, Anda bisa bertanya. Dan ChatGPT juga bisa ada voice-nya ya, ada nggak? Iya, bisa sekarang. Sekarang udah bisa voice yang membacakan. Anda tanya, kemudian dijawab seperti ChatGPT itu. Wah, Anda mulai punya ilmu, kemudian boleh nggak kalau ada teman yang membantu membuat podcast? Boleh. Membuat podcast sendiri? Boleh. Terus kemudian membuat video-video? Boleh gitu ya, cerita-cerita yang menyentuh hati dalam arti menunjukkan bahwa Anda ini menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang sama-sama disability. Yang ditemukan seperti itu. Seperti yang namanya Pak David Yakob. David Yakob itu tangan kanannya kecil. Kemudian dia cari apa yang dia bisa. Dia pakai pingpong. Dan makanya pingpong pakai tangan kiri sampai lawan orang normal digebukin sama dia ya. Sampai jual wakil Indonesia untuk orang normal. Kejuaraan yang Paralimpik, juara dunia juga. Nah, tapi balik lagi, ada orang yang satu hari ternyata kelingkingnya kena putus, jadi dia tidak punya kelingking, ya dia belajar alat musik apa ya, ternyata gitar nggak butuh kelingking, jadi dia ting tong. Jadi ini jadi menarik begitu ya, yang tangan kanannya. Nah, ternyata ya teruslah, jadi kita semangat, berilah teladan untuk teman-teman yang sama-sama disability. Tentu saja ngomong beda dengan yang menjalani, tapi saya senang orang yang benar-benar menjalani dan dia memberikan contoh tetap semangat dibanding dengan orang-orang yang normal pun. Nah, itu yang lebih dahsyat. Yes. Oke. Tadi Pak Frans juga bertanya, Patung kalau mau ikut seminar ataupun info-info workshop terdekat, boleh kemana Patung cari infonya? Silakan ke 081 3 kali
63873. Itu ada nanti kalau yang 1 hari full tuh 1 minute billionaire. Itu 24 prinsip miliarder yang mencerahkan seperti apa, memilih gunung-gunung uang kita caranya bagaimana. Karena sekali lagi bahwa tidak semua jenis bisnis bisa membuat kita menjadi lebih sukses, lebih kaya seperti apa. Kenapa sih kalau ada orang-orang yang kerjanya lebih sedikit, dapat duitnya lebih banyak? Karena bidangnya yang dikerjakan beda, satu. Yang kedua, mengerjakan dengan cara yang berbeda. Nah, 1 minute billionaire ini seperti apa? 1 hari full. Itu tanggal berapa? Tanggal 19 ya itu ya. Saya itu bisa WA ke Kak Yuli nih. Kak Yuli 0813 kali. Property Rich Revolution juga bisa 14 sampai 18 Maret. 1 minute billionaire itu 19. Nah, setelah itu saya libur ya. Ini saya dipekerjakan ini 6 hari, 7 hari ini. Jadi setelah itu saya akan off lagi karena jadi anak saya juga akan wisuda. Jadi saya ke Amerika sebulan. Wah, seru sekali ya. Ya, jadi silakan. Lancar ya, Patung. Ya, 081 3 kali ya. 08111 081-nya 3 kali. 63873. Anda catat, masukkan nomor handphone, tanya seminarnya Patung apa saja. 08111 081-nya 3 kali. 63873. Ya, di 081 3 kali 63873. 81 08111 81-nya 3 kali 63873. Semoga Anda WA aja, Anda tanya-tanya di sana. Langsung akan dijawab. Yes. Oke, Patung, tersisa 2 menit lagi waktu kita. Ya. Ini kita rangkumkan gitu ya. Ya. Dari 6 peluang yang mungkin sudah disampaikan Patung. Ya. Pasti kan kalau kita sudah melihat peluang, eksekusinya juga harus mantep gitu ya. Ya. Jangan sampai ini peluang cuma jadi angan-angan aja. Gimana mungkin tips untuk merealisasikan peluang-peluang yang ada, Patung? Silakan. Jadi memang kita kalau sudah mempunyai peluang, bagaimana kita menangkap itu tentu saja kita harus ahli negosiasi. Kalau kita tidak ahli negosiasi, kita punya teman yang ahli negosiasi. Kemudian yang berikutnya yang kedua harus ahli legalisasi. Maunya legalisasi itu legalnya seperti apa? Apakah kita harus menjadi ahli legalnya? Enggak. Kita punya kenalan notaris, kita punya kenalan lawyer, kenalan yang tahu hukum, sehingga legalnya bisa lebih kuat gitu ya. Nah, itu pelajaran di Business Revolution. Kalau Anda ikut seminar saya Business Revolution itu pelajaran bagaimana mengikat dengan lebih damai. Karena dari pengalaman saya sudah buka dan nutup serta menjual 26 perusahaan termasuk Smart FM. Halo Smart FM. Smart FM itu dulu salah satu anak perusahaan saya juga gitu loh ya. Lo Pak tahu dulu punya Smart FM ini? Iya, no, saya shareholdernya loh, udah lama loh. Akhirnya kita jual kepada Kompas Gramedia Group gitu ya. Jadi perjanjian-perjanjian sangat penting, terus negosiasi sangat penting, dan berikutnya jadi Anda belajar mengontrol keuangan sangat penting. Tadi ada Pak buka bisnis langsung rame, bagaimana? Produk dan jasa Anda serta marketingnya harus very strong. Jadi produk dan jasanya punya manfaat nyata, punya perbedaan dramatis. Perbedaan dramatis seperti Smart FM. Kalau radio yang lain sibuk dangdutan, Smart FM membuat orang jadi smart. Nah, itu kan perbedaan dramatis loh. Pangsa pasar yang berbeda, no ya. Anda dangdut silakan, boleh dong. Dangdut juga menghibur gitu ya. Saya juga seneng dangdut. Tapi kalau mau cerdas ya ikut Smart FM misalnya kan begitu loh. Jadi langganan Smart FM buka di Smart FM. Nah 95,9 Jakarta. Nah perbedaan terus kemudian belajarlah marketing. Marketing Revolution sudah berlalu. Saya setahun ya cuman sekali kemarin gitu ya. Mau daftar aja untuk siap-siap tahun ke depan. Cari buku Marketing Revolution saya angel, sudah habis terus. Anda cari di Amazon baru bisa dapat itu loh ya. Jadi sekali lagi Anda terus belajar untuk menemukan bagaimana menangkap peluang, mengelola peluang tadi, sedemikian sehingga Anda jadi kehidupannya bisa berubah bumi dan langit. Kayak Kak Elon Musk sekarang sudah naik Alphard, sudah mau punya rumah besar, sudah begini, wah top Marco top luar biasa. Dahsyat bumi dan langit. Kita sharingnya ya Kak Elon Yes. ini tadi pagi hari ini, dan juga semua listeners yang sudah bergabung, mungkin ada respon-respon yang tidak sempat terbaca juga. Mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu kita, dan juga memang insight-insight ini harus disampaikan gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya Patung lebih lanjut boleh hubungi WA-nya tadi ya 0811 Satunya 3 kali 08111 873. ya 081-nya 3 kali 08111 satunya 3 kali ya 081 3 kali 63873. Yes. Oke, dan pastinya terima kasih Patung. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, semangat. Dan juga pastinya semua listeners yang melakukan aktivitas juga semoga lancar-lancar. Kami pamit, saya Audrey Juana. Dan Tung Desembaringin. Salam. Dahsyat.
Sampai jumpa. Sampai jumpa. That was Terima kasih Kak Audrey, sukses, semangat, yes. Nih. Oke, ini saya tambah deh bonus untuk teman-teman di sini sudah saya sematkan tuh. Mau ikut property revolution saya pagi hari ini gitu ya. Sampai 5 hari ke belakang. Oke, nah oke. Silakan, yes. Jadi ini sudah saya sematkan Kak Yuli ini. Jadi ya, Yuli Safrida nih sematkan. Kak Yuli adalah CEO dari perusahaan saya. Dan masih single tuh teman-teman tuh. Mas siapa yang mau tuh. Wah, ya saya jualin Kak Yulinya juga. Jadi silakan daftar Property Revolution bisa ke Kak Yuli ataupun ke 0813 kali 63873. Betul, terima kasih Kak Ali Ci. Ya, jadi teman-teman, terima kasih waktunya. Semoga hari ini bermanfaat mencerahkan pagi hari Anda dan bermanfaat untuk kehidupan Anda. Saya Tung Desemaringin mengucapkan salam dahsyat.